Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD, masih dengan video pembelajaran. Sekarang kali ini Kak Ibu akan membahas bukti sudut rangkap dan beberapa contoh soal. Kita akan membuktikan rumus sudut rangkap ya untuk alfa sama dengan beta. Seperti kita ketahui bahwa kita lihat sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sekarang, andaikan alfa sama dengan beta, sin alfa plus alfa sama dengan, rumusnya sama, sin alfa cos alfa tambah cos alfa sin alfa. Cos alfa sin alfa dengan sin alfa cos alfa adalah sama, komutatif. 3 kali 4 dengan 4 kali 3 sama ya. Jadi sin alfa tambah alfa sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa tambah cos alfa sin alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Karena cos alfa sin alfa sama dengan sin alfa cos alfa. Jadi sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah sin dibalik sin alfa cos alfa. Ditambahkan 2 sin alfa cos alfa. Jadi sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Yang ini nanti kita lihat ya. Nah, untuk cos alfa tambah beta, rumusnya adalah cos alfa tambah beta, tanda berubah untuk cos. Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Jika alfanya sama dengan beta, cos alfa tambah alfa, maka cos alfa tandanya berubah min sin alfa sin alfa. Alfa tambah alfa 2 alfa. Jadi cos 2 alfa sama dengan cos alfa kali cos alfa cos kuadrat alfa min sin alfa kali sin alfa sin kuadrat alfa. Jadi cos 2 alfa adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa ya. Coba kita lihat. Ibu bacakan sekali lagi. Cos 2 alfa adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Sebentar ini musnya. Ya. Sekali lagi, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Telah kita ketahui rumus identitas, ini ada rumus identitas, yang ini juga ada satu-satu. Yang ini kita ganti, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa kita ganti 1 min cos kuadrat alfa dalam kurung. Ini rumus identitas ya. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min kali 1 min 1 min kali min plus cos kuadrat alfa. Sedangkan cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa adalah 2 cos kuadrat alfa. Ini tetap. Jadi cos 2 alfa selain yang di atas ini cos 2 alfa adalah 2 cos kuadrat alfa dari cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa min 1 ya. Nah sekarang untuk rumus sudut rangkap yang lainnya, kalau yang pertama tadi ini yang kita ganti 1 min cos kuadrat alfa, untuk yang kedua kita ganti cos kuadrat alfa dengan rumus identitas. Baik, Ibu bacakan. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Sekarang yang ini kita ganti dengan menggunakan rumus identitas, yaitu 1 min sin kuadrat alfa. Ibu bacakan, cos 2 alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan, kita lihat, min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa itu
min 2 sin kuadrat alfa. Bagus. Jadi cos 2 alfa sama dengan 1 min berarti min 2 sin kuadrat alfa ya. Jadi cos 2 alfa rumus sudut rangkap cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa 1. Atau cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1, 2. Atau cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya. Nah, untuk tangen alfa plus beta nanti diurai tangen adalah sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Kemudian diurai ya. Nanti Ibu jelaskan dalam video yang lain sama caranya. Sekarang penugasan dulu tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa tambah tangen beta per 1 min tangen alfa kali tangen beta. Ya. Ini kita peroleh dari sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Nanti diurai sesuai dengan rumus ya. Diperoleh rumus ini. Sekali lagi, tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa tambah tangen beta per 1 min tangen alfa kali tangen beta. Sekarang apabila alfa dan beta sama, tangen dalam kurung alfa tambah alfa. Jadi betanya adalah alfa. Berarti menggunakan rumus yang di atas, tangen alfa tambah tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Tangen alfa kali tangen alfa adalah tangen kuadrat alfa ya. Alfa tambah alfa adalah 2 alfa. Jadi tangen 2 alfa sama dengan tangen alfa tambah tangen alfa 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Bagus. Nah, sekarang beberapa soal masih soal yang sederhana. Tentukanlah 2 sin 2 alfa cos 2 alfa. Yang pertama yang Ibu jelaskan tadi ya, ada rumus 2 sin alfa cos alfa. Kita misalkan 2 alfa oleh beta. Soal ini menjadi 2 sin beta kali cos beta. Rumus yang tadi dijelaskan 2 sin beta cos beta itu adalah sin 2 beta ya. Beta ini pemisalan dari 2 alfa. Jadi jawabannya sin 2 kali 2 alfa sama dengan sin 4 alfa. Nah, boleh juga Bu, saya nggak mau seperti ini langsung. Kalau sudah lancar boleh-boleh saja. Kita tahu kan 2 sin alfa cos alfa adalah sin 2 alfa. Di sininya alfa. Kalau di sini 2 alfa langsung aja sin 4 alfa. Bagus, boleh-boleh saja ya. Yang penting betul. Sekarang 2 cos kuadrat 4 theta min 1. Tentukanlah. Ya, rumus yang kita ketahui tadi ada 2 cos kuadrat alfa min 1. Boleh dimisalkan 4 tetanya oleh beta. Boleh. Berarti 2 cos kuadrat beta min 1. Ini rumus dari cos 2 beta. Bagus. Berarti cos 2 dikali betanya adalah 4 theta ya. Jadi cos 8 theta. Ini rumus daripada sudut rangkap. Ini 2 kalinya nih, 8 theta ya. Sekarang kalau ini masih penerapan rumus supaya kamu lancar ya. Nanti video yang lain untuk soal-soal latihan yang lain mengenai sudut rangkap. Coba kita baca lagi soal ini. Cos kuadrat alfa per 2 min sin kuadrat alfa per 2. Tadi yang sudah Ibu jelaskan ada rumus cos kuadrat sekian. Alfa ya tadi ya. Cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Tentukan hasilnya. Kalau ini cos kuadrat V. Alfa per 2 min sin kuadrat alfa per 2. Ini sama, tapi alfa per 2.
Kita misalkan saja alfa per 2 dengan beta. Jadi soal ini menjadi cos kuadrat beta min sin kuadrat beta. Ini rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu cos 2 beta. Beta masih pemisalan, berarti cos 2 kali alfa per 2 atau cos alfa, ya. Boleh juga kalau sudah lancar kamu lihat ini cos kuadrat alfa per 2 min sin kuadrat alfa per 2. Oh, ini rumus cos 2 kalinya. Cos alfa. Boleh ya. Kamu juga kalau lihat rumus ini, kalau lihat soal ini 2 cos kuadrat 4 theta min 1. Oh, ini rumus sudut rangkap. Ini berarti cos langsung 2 kalinya. 2 kali sudutnya. Cos 2 kali 4 theta, cos 8 theta. Ya, kalau sudah lancar. Nah, 2 tangen 3A per 1 min tangen kuadrat 3A. Tadi kita punya rumus ya. 2 tangen rumus yang tadi, nggak Ibu bacakan soalnya di slide sebelumnya. Nah, supaya kalian tidak bingung kalau dari tahap awal, kita misalkan 3A-nya sama dengan B, ya. Jadi 2 tangen B per 1 min tangen kuadrat B. Nah, ini mungkin kamu udah nggak bingung. Ini adalah rumus dari tangen 2B, ya. Tangen 2B-nya itu adalah pemisalan yang kita buat. Jadi ini sebetulnya tangen 6A, ya. 2 kali 3A ini adalah hasilnya tangen 6A. Bagus. Nah, berapakah nilai dari 2 sin kuadrat 15 min 1? Ya, kalau kita rumus yang Ibu jelaskan awalnya ada ini rumus ini. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, ya. Kalau ini kebalikannya, 2 sin kuadrat, bukan kebalikan, tandanya berlawanan. 2 sin kuadrat 15 min 1, ya. Tentulah 2 sin kuadrat alfa min 1 itu sama dengan min cos 2 alfa. Betul nggak? Iya, kalau cos 2 alfa adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Tapi kalau min cos 2 alfa pasti tinggal kali min, ya. Kali min jadi min di sini. Di sini jadi plus. Jelas ya? Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kalau dikali min plus, dikali min sama dengan min cos 2 alfa. Kenapa seperti itu, Bu? Karena soalnya ini, nih, 2 sin kuadrat 15 min 1. Ya, 2 sin kuadrat 15 min 1. Berarti min cos 2 kalinya, cos 30. Berarti min setengah akar 3. Jadi mau tidak mau untuk penyelesaian ini kamu harus mahir dulu. Ulangi lagi tadi slide-slide sebelumnya. Rumus-rumus yang tadi Ibu jelaskan. Jadi akan lancar dalam pengerjaan soal. Ini untuk melatih mengingat rumus-rumus ya. Nah, 2 sin 15 cos 15 itu apa? Kita ingat ke rumus yang dijelaskan sin 2 alfa itu 2 sin alfa cos alfa. Sudah diurai ya. Berarti kalau 2 sin 15 cos 15, 2 sin 15 cos 15 tentulah sama dengan sin 2 kali alfa. Alfanya 15 ya. Sin 30. Jadi 2 sin 15 kali cos 15 itu sebetulnya sin 30, yaitu 1. Bagus. Sekarang soal berikutnya, 1 min tangen kuadrat 75 per 2 tangen 75. Ya, kalau kamu perhatikan, nah, kalau tangen 2 alfa, kamu ingat kan tangen 2 alfa? 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Kalau ini kebalikannya. Ya, dibalik. Nah, dibalik atau kotangen alfa. Nah, coba kalau kita lihat. 1 min tangen kuadrat 75 per 2 tangen 75. Karena kebalikannya berarti 1 per, ya, boleh kotangan, boleh gini juga. 1 per
tangen 2 kali 75. Betul? Ya, tangen 2 alfa adalah 1 min tangen, ibu ulangi, kalau tangen 2 kali 75 apa? Tangen ya, bukan 1 per ya. Tangen 2 kali 75 berarti 2 tangen 75 per 1 min tangen kuadrat 75. Kalau ini dibalik gitu ya. Jadi ini adalah 1 per tangen 150. Tangen 150 kamu ingat tangen 30, tapi tandanya minus ya. 30 dari 180 kurang 30 itu 150. Jadi tangen 30 sepertiga akar 3. Kalau ini min ya, min. Tangen kuadrat 2 min. Nih, jadi 1 per, ini areanya udah putus. 1 per min, 1 per akar 3, berarti isinya min akar 3. Nah, gitu ya. Nanti dalam latihan-latihan berikutnya nanti kamu akan lancar. Diketahui sin A, ya, jadi sin A 4/5 untuk A sudut tumpul, A-nya tumpul. Lalu tentukan sin 2A, cos 2A. Tangen 2A. Nah, sin A itu sudut tumpul 4/5 ya. Nanti harusnya dibuat segitiga ya. Nah, artinya kalau kuadran sudut tumpul kuadran 2, sinnya positif jelas ya. Tapi kalau cosnya haruslah negatif, betul? Cosnya negatif. Nah, jadi sin 2A itu sama dengan 2 sin A kali cos A. Sin 2A sama dengan 2 kali sin A 4/5. Cos A-nya negatif karena sudut tumpul. Oh, ini harusnya dibuat segitiga. Nanti Ibu buat lagi soal ini dalam slide berikutnya ya. Tertinggal di sini. Bagi yang belum mengerti. Jadi misalkan di sini A, Sin di sini 4/5. Nah, di sisi yang sebelah sininya 3 kan? Akar ya. Akar 25 kurang 16. Akar 9, 3. Begitu. Nah, untuk cos 2A tinggal digunakan rumus cos kuadrat A min sin kuadrat A. Cos A-nya min 3/5 kuadrat, min 4/5 kuadrat, tinggal dihitung. Ini kuadratkan 9/25 kurangi, kuadratkan 16, kuadratkan 25, dihitung min 7/25. Ya, cos 2A-nya. Nanti ini Ibu jelaskan lagi dalam soal-soal latihan yang berbeda soalnya. Untuk tangan 2A, rumusnya berarti 2 tangan A per 1 min tangen kuadrat A. Tangen A, jangan lupa sudut tumpul negatif 4/3 ya. Lalu masukkan tangen kuadrat A min 4/3 dikuadratkan plus 1 min ya. Lalu sekian, begitu. Jadi ini baru teori dasar untuk sudut rangkap. Nanti kita ulang di video lainnya, di video berikutnya, yaitu latihan soal untuk sudut-sudut rangkap sehingga kamu dapat memahami dengan sangat jelas bahkan jadi mengingat rumus-rumusnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, di video lainnya. Tetap semangat belajar, jangan jadi malas. Sampai jumpa.